Hari ini pada tanggal 27 Juni 2024, tim kepolisian Polda Sumatera Barat, pemirsa, kembali melakukan olah tempat kejadian perkara ataupun juga olah TKP di lokasi meninggalnya Afif Maulana yang kemudian ini terjadi pada tanggal 9 Juni 2024 lalu. Saat ini proses sudah mulai berlangsung. Sudah ada patok-patok yang kemudian ini dipasang di sepanjang jembatan Kuranji, Jalan Bypass Kota Padang, Sumatera Barat ini, pemirsa. Kita akan lihat seperti apa kemudian ini jalannya proses olah TKP yang kedua ini. Kita temukan faktanya. Yang dari 03 komandan ya. Langsung yang anak itu ya dikumpulin di situ. Ini Afif ini apa jalannya di sana ya. Di sini ini terus ke sana. Dugaannya kan sana. Ya, sebenarnya kan begitu. Kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan titik-titik yang kemudian ini sudah ditinjau oleh pihak kepolisian, tetapi kita akan memastikan lagi nanti, pemirsa, setelah proses dari olah TKP ini selesai. Ya. Di depan kami ini sudah hadir Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang juga turut hadir dalam proses olah TKP pada pukul 3 dini hari pagi ini. Maaf. Posisi di sini Aditya, di sini Afif yang meninggal, korban. Kemana arah mukanya atau arah? Tadi Afif mengarah Pak, membelakangi Afif, Pak. Tapi posisi di sini sempat. Ya, saat ini pihak kepolisian, baik dari Kapolda maupun juga Kompolnas Benny Mamoto ini tengah menjelaskan proses di mana Afif dan juga rekannya A ini sempat terpisah karena terjatuh setelah motornya ini diduga ditendang oleh pihak kepolisian dari Sabara. Lalu karena mentalnya dari 1 sampai 4 itu cukup jauh, sepeda motornya terjatuh saja. Ini masih di situ, Pak, saat Afif mengajak bicara Adit. Saat Afif mengajak bicara dengan Adit setelah jatuh itu, Pak, dia mengajak melompat, Pak. Ini kedengaran, ya? Kedengaran, Pak, ya, kedengaran. Tapi ini masih umek nyari handphonenya ini, Pak. Tapi dia sudah mengatakan jangan melompat. Sudah melarang dulu, jangan melompat. Sudah melarang dulu. Kita menyerahkan diri saja, itu diposisikan di sini, nah, antara 2 dan 3. Kemudian di saat ini mencari-cari handphonenya, ada sweeper datang. Tapi sweeper datang ini jeda, Afif sudah nggak ada. Afif sudah tidak ada. Dugaan pertama Afif lari ke sana, Pak. Di sini. Karena jedanya tidak lebih dari 1 menit. Di sini kan, Pak. Ini kalau nggak ada penerangan kami, Pak, kita nggak ada penerangan, Pak. Ini dari sini gelap, Pak. Iya. Dan posisi penerangan dari atas saja. Ini kami sengaja di sana kami kasih lampu dulu, nanti diperisani dari sini, dilihat dari sini. Di sini, Pak, satu. Keras ini. Pasti bawah ini. Jadi apakah melompat dulu dari atas sini? Apakah langsung melompat ya, karena kondisinya juga dalam keadaan panik. Tapi larinya dari TKP saat bicara, kemudian Adit menengok ke belakang, sudah tidak ada Adit di saat dia sudah ditangkap polisi. Kalau diduga sementara jatuhnya itu terlentang, Pak.
karena memang yang patah kan 1 sampai 6 kan di sini. Tulang iga 1 sampai 6, kemudian tulang iganya menusuk paru-paru yang hasil otopsi. Dan kalau lari bisa aja tuh lari di sini itu jaraknya kalau katakanlah 10 meter di sini, makanya waktunya sangat limit antara Afif Adit yang jatuh kemudian tercakap itu. Kita melompat saja, jangan melompat, kita menyerahkan diri saja ke polisi. Tahunya Adit melompatnya ya di sebelah sana Pak, karena yang terdekat kan sebenarnya kan di pinggir situ kan. Polisi di sini sedang mengamankan ini di sini yang berserakan itu Pak, yang barang bukti yang berserakan di sini dan senjata tajam di sini semua. Tajamnya di sini semua Pak, berserakan di sini Pak. Dan di polsek itu saat dibawa ke polsek yang jaraknya hanya 100 meter itu tidak ada Afif Maulana. Kalau handphonenya ketemu, handphonenya ketemunya dia itu kan naruhnya kan di jok Pak. Yang satu sudah diamankan oleh, sudah ditemukan oleh Afif kan joknya, motor kan sampai terbongkar Pak. Tetapi yang punya Afif ada di masih di jok. masih dia. Tapi yang punya Afif terpental tapi ditemukan juga. Tapi yang menemukan bukan dia. Sehingga kita bisa mengkloning 2 handphone itu sehingga ada percakapan karena akhirnya diamankan polisi. Jadi semua perencanaan tawuran ini terekam di handphone, dan itu yang diangkat. Betul Pak. Jadi kita tidak mengada-ada, nggak merekayasa yang katanya dia mau jalan-jalan. Itu terbantahkan dengan percakapan di handphone. Apa yang kami sampaikan kan berdasarkan fakta. Pak Beni, sebelumnya kan sudah dilangsungkan olah TKP, apa kemudian pertimbangan Kompolnas untuk melakukan olah TKP ulang Pak Beni? Olah TKP sudah, namun kami ingin melihat situasi TKP, bagaimana penerangannya, situasinya, sehingga nanti ketika kita menginterview saksi-saksi, kami sudah punya gambaran situasi di TKP-nya itu. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri mungkin melihat apakah ada kejanggalan sebenarnya dari kasus meninggalnya Afif ini Pak? Begini, kita hanya sekali lagi bisa menyimpulkan ketika nanti semua sudah kami dapatkan. Nanti terlalu dini ketika kami menyimpulkan saat ini. Minimal saat ini kami sudah dapat gambaran situasi TKP seperti apa, penerangannya seperti apa, posisi korban seperti apa. Baik, terima kasih banyak Pak Beni. Izin Jenderal, di hari Jumat saya Tiara Harap dari tim Fakta minta waktu untuk wawancara dengan Jenderal. Mohon maaf Jenderal, kalau berkaitan dengan adanya olah TKP ulang hari ini, apakah ada temuan baru kemungkinan? Sebenarnya sebagaimana yang disampaikan Pak Beni Mamuto tadi itu sangat tepat. Memang dari awal juga mengapa sudah rekonstruksi kita lakukan, itu posisi-posisi itu kan jadi diketahui. Tidak meraba-raba, karena itu memang dari saksi Adit itu posisi-posisinya, dan juga polisi yang malam itu menangani sinkron. Untuk CCTV apakah juga ada yang mungkin bisa diselamatkan, menunjukkan sekitaran atau situasi pada saat hari kejadian? Kalau di jalur di sini CCTV hanya ke dalam, tidak ke jalan. Jadi kita cari semuanya CCTV yang ada di jalur itu rata-rata misalnya rumah makan, kan jalurnya dari Star itu kan mereka kan juga cukup jauh. Itu arahnya ke dalam, jadi yang mengarah ke jalan itu enggak ada. Tetapi kan minimal walaupun tanpa CCTV kan juga diabadikan oleh kawan-kawan Sabara yang saat malam pagi hari itu menangani, itu kan kami punya video-videonya juga. Mereka membawa parang-parang, dengan membawa senjata-senjata tajam, itu barang bukti senjata tajam kan sudah jelas kami amankan, motor-motor dan jejak digital juga sudah. Kesimpulan awalnya memang tawuran itu akan dilakukan dua geng itu yang mau menyerang geng apa, yang mau diserang geng apa itu juga sudah terdeteksi kami sudah. Intinya malam ini atau dini hari ini adalah waktu yang tepat di saat
16 hari yang lalu peristiwa ini terjadi. Baik, Pak Kapolda terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Pak Beni terima kasih banyak. Polisi meyakini bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah menangkap remaja atas nama Afif Maulana, dan polisi menyebutkan bahwa Afif meninggal dunia lantaran melompat dari atas jembatan Kuranci. Sementara pihak keluarga tetap menduga bahwa Afif Maulana sempat mengalami kekerasan oleh pihak kepolisian sebelum meninggal, seperti yang dialami oleh 18 orang remaja lainnya. Sejumlah saksi yang sempat kami temui pun mengaku tidak melihat langsung seperti apa proses dari kejadian yang terjadi pada pukul 3 dini hari di tanggal 9 Juni 2024 tersebut. Tetapi terdapat satu saksi yang sempat berada di lokasi dan melihat polisi sempat mengetahui adanya satu orang yang melompat ke bawah, tetapi saksi tersebut ini dilarang untuk mendekat atau bahkan menolong ke arah sungai tersebut. Semoga kasus ini segera terungkap, pemirsa. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.